Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Afrianti, NIM 20046132 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, video ini adalah UTS Sejarah Indonesia Kuno, di mana terdapat 6 soal dan Ibu menyuruh kami untuk menjawab 4 dari soal tersebut. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu analisislah kenapa hubungan perdagangan India dengan Cina sangat berpengaruh terhadap Nusantara. Hal ini dikarenakan hubungan India dengan Cina telah menempatkan Indonesia ke dalam jalur perdagangan internasional pada zaman kuno. Perkembangan jalur perdagangan tersebut menyebabkan adanya interaksi yang lebih dalam dan berpengaruh, terutama dalam bidang kebudayaan dan kepercayaan. Baik India dengan Cina, mereka berperan dalam menyampaikan kebudayaan masing-masing sehingga mengubah tatanan kehidupan di Nusantara, terutama di dalam pemerintahan dan lingkungan masyarakat. Apa hubungan perdagangan antara India dan Cina disebut sangat berpengaruh di Nusantara? Hal itu dikarenakan juga perdagangan hubungan antara India dan Cina merupakan awal mula masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, dan itu sangat berpengaruh di Nusantara, bahkan sampai sekarang. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu ada beberapa faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah faktor-faktor tersebut, baik dari kehidupan politik, sosial, budaya, dan agama maupun pendidikannya. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaannya melalui keberhasilan politik ekspansi atau perluasan wilayah-wilayah ke daerah yang sangat penting untuk perdagangan. Faktor lainnya adalah Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional Asia Tenggara. Letak yang strategis ini menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan pusat perdagangan dan pelabuhan transit. Ini kan kerajaan Sriwijaya dalam perdagangan sangat-sangat baik. Hal itu juga faktor dari pemimpinnya, yaitu Raja Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu menjaga keamanan para pedagang yang datang dari luar ke Sriwijaya. Faktor lain yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi pesat adalah faktor kehidupan sosial masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan. Ini terbukti karena pada saat itu kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang menjadi pusat pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Sriwijaya sangat berpengaruh dalam mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Jalur ini merupakan jalur sentral perdagangan antar bangsa. Peninggalan budayanya juga sangat banyak, seperti adanya stupa, arca, patung, dan lukisan. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu kenapa karakter pemimpin sangat mempengaruhi kejayaan Sriwijaya pada masa kepemimpinan Balaputradewa, dan coba korealisasikan analisis saudara tentang permasalahan-permasalahan bangsa kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, kejayaan kerajaan Sriwijaya itu berada pada masa kepemimpinan Raja Balaputradewa. Hal ini dikarenakan Balaputradewa sangat banyak memberi pengaruh dan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar pada saat itu. Berikut kebijakan-kebijakannya. Yang pertama adalah Raja Balaputradewa membuat Sriwijaya menjadi kerajaan pertama yang memiliki kekuasaan yang paling luas, yaitu dengan kebijakan melebarluaskan
kekuasaannya ke daerah-daerah yang penting, sehingga membuat kebijakan yang kedua yaitu Raja Balaputradewa membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang memiliki angkatan laut yang kuat. Sriwijaya dijadikan pusat pendidikan agama Buddha dan penyebaran agama Buddha yang sangat-sangat pesat waktu itu. 4. Kebijakannya adalah membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang sangat pesat. Jadi banyak orang-orang luar yang datang ke Sriwijaya. Nah, dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Balaputradewa, dengan melihat permasalahan bangsa hari ini, menurut saya pemerintah Indonesia seharusnya memiliki kebijakan-kebijakan kuat yang seperti yang dilakukan Balaputradewa tersebut. Yang kita ketahui, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak pulau daripada negara-negara yang lain. Nah, menurut pandangan saya terhadap ini, kenapa di Indonesia tidak membuat kebijakan yang sama dengan kebijakan yang dilakukan dengan Balaputradewa, seperti dengan menguatkannya angkatan laut untuk menjaga keamanan laut, agar kan sekarang banyak nih pencurian-pencurian sumber daya alam yang ilegal, pencurian-pencurian ikan. Nah, seharusnya Indonesia juga menjadikan angkatan laut yang kuat, sehingga keamanan di laut terjaga. Indonesia juga memiliki banyak ragam budaya dan agama. Tetapi sampai hari ini masih saja terjadi konflik-konflik antar budaya. Contohnya saja kasus teroris. Hal ini masih menjadi hal besar di Indonesia yang perlu kita waspadai dan perlu kita perbaiki. Tuduhan-tuduhan atau segala macam hal itu seharusnya Indonesia memiliki kebijakan tertentu dalam budayanya, karena Indonesia itu kan memiliki banyak budaya dan agama nih. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyatukan dengan keberagaman tersebut. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik antar negara, maksud saya antar agama dan budaya. Persoalan-persoalan adat juga masih banyak yang adat ini mempermasalahkan adat ini. Seharusnya masalah itu tidak perlu lagi terjadi karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika, memiliki banyak perbedaan, namun kan bisa satu kebijakan yang dikeluarkan bisa membuat Indonesia ini lebih baik. Setelah saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu analisislah hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno. Kenapa sih kerajaan tersebut masih saja terjadi konflik? Pada awalnya, di kerajaan Mataram kuno terdapat 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Banyak perbedaan di antara dua dinasti ini sehingga banyak percekcokan antara mereka. Namun, kedua dinasti ini dapat disatukan oleh pernikahan. Kedua dinasti ini akhirnya dapat disatukan melalui pernikahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Pramodawardhani ini merupakan anak dari Raja Samaratungga yang pada masa penggabungan dua dinasti ini terjadi banyak pemberontakan dari Balaputradewa. Balaputradewa adalah anak dari Raja Samaratungga dan Dewi Tara. Dewi Tara ini adalah putri dari kerajaan Sriwijaya. Jadi perebutan tahta antara Rakai Pikatan yang sudah menjadi suami Pramodawardhani dengan Balaputradewa. Balaputradewa merasa berhak untuk mendapatkan tahta tersebut karena dia merupakan anak dari Dewi Tara, yaitu berarti Balaputradewa masih memiliki keturunan dari dinasti Sailendra. Terjadi perperangan saudara dan
akhirnya dimenangkan oleh Rakai Pikatan, sehingga Balaputra Dewa pergi meninggalkan Jawa menuju ke Sriwijaya dan akhirnya menjadi raja di sana. Itu kenapa sampai waktu itu kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Sriwijaya sering terjadi konflik. Itu karena dendam Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan. Setelah Raja Balaputra Dewa menjadi raja di Sriwijaya dan sukses, Raja Sriwijaya sering menyerang Mataram kuno, dan hal itu juga menjadi alasan kenapa Raja Mataram kuno runtuh. Baiklah, itu jawaban saya dari soal-soal tersebut. Saya minta maaf Bu kalau misalnya jawaban saya ada yang salah atau saya salah kata. Saya akui saya banyak kekurangannya, saya minta maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.